Dibelah dadanya Rasulullah, diambil hatinya Rasulullah SAW, dikeluarkan, lalu kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana yang isinya air zam-zam. Kemudian setelah dicuci, dibersihkan, maka kemudian hati Nabi itu dipenuhi oleh Jibril dengan iman dan hikmah, lalu diletakkan kembali di posisinya yang semula. Barulah ada perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau diisrakan di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat. Kemudian makmumnya itu para nabi dan rasul. Keluar dari Masjidil Aqsa, beliau ditawari oleh malaikat Jibril ada 2 minuman. Yang satu anggur, yang satu air susu. Nabi kemudian SAW memilih minum air susu. Maka Jibril mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW. Selamat wahai Muhammad, kau telah memilih fitrah, dan umatmu kelak sampai hari kiamat mereka akan tetap berada di atas fitrah, karena simbol Rasulullah memilih air susu ketimbang air anggur. Nah, ini semua proses penyucian jiwa. Jadi kalau kita lihat inti dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah bagaimana Nabi SAW memulai pekerjaan-pekerjaan besar, memulai perubahan-perubahan besar itu dengan apa? Dengan penyucian jiwa. Sebelum jadi Nabi dan Rasul, dibersihkan dulu hatinya. Sebelum Isra dan Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya. Ini simbol, ini tanda. Ini sebuah tanda, sebuah indikator pentingnya penyucian jiwa dalam kehidupan seorang muslim. Penyucian jiwa inilah yang menjadi salah satu tugas utamanya Rasulullah SAW. Setelah selesai Isra, Nabi dimi'rajkan kemana? Ke Sidratil Muntaha. Naik ke Sidratil Muntaha, beliau dibawa oleh Jibril. Di langit pertama itu berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit yang ketujuh Nabi SAW berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini memiliki makna apa? Dukungan para nabi dan rasul terhadap dakwahnya Nabi SAW. Inilah proses penyucian jiwa bagi siapa? Umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan kemenangan-kemenangan besar. Barisan kaum muslimin sudah diseleksi, mana yang betul-betul beriman, mana yang tidak kuat imannya, itu diuji dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian setelah itu datang Bai'at Aqabah yang pertama, Bai'at Aqabah yang kedua, sumpah setia dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah, untuk membela Rasulullah SAW hidup atau mati. Dan mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk hijrah di Madinah. Jadi hijrah ke Madinah itu diawali dengan apa? Bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa ini kita dapat banyak sekali mengambil pelajaran tentang penyucian jiwa dari peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Pelajaran bahwa umat Rasulullah ini harus menjauhi apa? Minuman keras, karena Nabi memilihnya air susu. Jangan memilih makanan minuman yang haram. Ini kaitannya dengan penyucian jiwa. Kenapa khamar dilarang, minuman keras dilarang, narkoba dilarang? Karena itu akan merusak jiwa seorang muslim, akan menghalangi dia dari ingat kepada Allah. Nah, penyucian jiwa inilah yang menjadi titik tolak kebangkitan Islam di Madinah. Sebelum ada ayat-ayat tasyri', ayat tentang perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah jihad, perintah untuk meninggalkan riba, perintah untuk menata sosial, politik, ekonomi umat di Madinah, itu didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perintah sholat, dengan ayat-ayat tazkiyatun nafas di periode Makkiyah. Jadi untuk menyucikan jiwa. Jadi penyucian jiwa ini sangat penting bagi kita semuanya dalam rangka kita berbakti, taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Tidak mungkin kita bisa patuh, taat, melaksanakan syariat Allah kalau hati kita tidak bersih. Tidak mungkin ada kita bisa menghadirkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak mungkin ada pemimpin yang saleh, sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah, kecuali dengan apa? Proses tazkiyatun nufus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di dalam rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan kita, mari kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Pertama, saya ingin mengajak hadirin semuanya, seluruh jamaah, baik yang hadir di masjid ini maupun yang hadir secara online atau yang bisa menyimak nanti melalui YouTube. Saya ingin mengajak kita semuanya untuk mendoakan guru kita, tokoh kita, ulama besar kita yang berpulang ke rahmatullah pada malam tadi, yaitu al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Ali Yafi. Kiai Haji Ali Yafi ini adalah seorang ulama besar dari Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjabat sebagai Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 91-92, barangkali masih ingat. Waktu itu beliau mundur dari jabatan Rais Am Nahdlatul Ulama karena kasus SDSB, di mana dulu Gus Dur ketua umumnya itu menyetujui pemerintah itu ya. Beliau mundur. Kemudian juga beliau adalah ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Seingat saya tahun 1999 setelah reformasi sampai 2001. Mari kita doakan semoga almarhum diterima semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para siddiqin, anbiya, syuhada dan salihin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa naqqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyadu min ad-danas wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita kehilangan ulama rabbani, ulama pewaris Nabi yang istiqamah. Mudah-mudahan akan terus ada pengganti, penerus-penerus beliau yang memperjuangkan agama ini dan bisa mencerahkan umat Islam dengan ilmu dan amalnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya tidak salah kalau mendengar, menyimak bacaan imam kita. 2 rakaat tadi subuh itu membaca surah Toha. Ayat yang cukup panjang dibaca tentang kisah bagaimana peralihan para penyihir Fir'aun yang tadinya memusuhi Nabi Musa, tapi permusuhan mereka kepada Nabi Musa itu sebenarnya karena motif, karena alasan yang rapuh. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kedudukan dunia. Kira-kira
Ya, model-model sekarang itu seperti buzzernya gitu ya. Ada anggaran khusus, ada perlakuan khusus, dan mereka ini dijanjikan oleh Fir'aun bahwa mereka mendapatkan fasilitas yang wah. Ternyata dalam perjalanannya dakwah Nabi Musa alaihissalam ini, para penyihir Fir'aun itu kemudian mereka sadar dan taubat. Pada saat ketika justru Fir'aun sangat membutuhkan dukungan moral dari para penyihir Fir'aun ini. Setelah dikalahkan sihir mereka oleh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka kemudian sadar dan bertobat betapa rapuhnya dukungan mereka selama ini kepada Fir'aun. Mereka ini merasa tertipu, mereka ini merasa terpedaya, dan baru menyadari kekuatan Allah yang maha besar, yang maha dahsyat. Yang tadinya penyihir Fir'aun ini ya, menjadi pendukung setianya Fir'aun, lalu berubah total menjadi pendukungnya Nabi Musa alaihi salam. Dan yang aneh, yang lucunya, bagaimana saya membahasakannya? Bukan aneh, bukan lucu, tapi ini betul-betul perubahan yang total ketika orang hijrah meninggalkan dunia hitam. Bukan dunia hitam, rambutnya hitam terus jadi putih ya. Masuk dunia putih itu. Dia betul-betul menanggalkan semua kepercayaan-kepercayaan lamanya, bahkan dia berdakwah. Jadi Nabi Musa itu ternyata nggak sendirian. Nabi Musa didukung oleh para penyihir Fir'aun yang dulunya adalah mantan penjahat, mantan penentang-penentang yang sangat gigih. Dan justru penyihir-penyihir ini yang kemudian berdakwah kepada Fir'aun untuk mengajak dia masuk Islam. Ada ayat tadi dibaca terakhir kalau tidak salah itu, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha wa innahu may ya'ti rabbahu mu'minan qad 'amilas salihat ya fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ya. Ini mantan-mantan preman, Pak. Ini penyihir Firaun ini kan preman ini. Orang radikal, ekstrim. Ya. Dia mengatakan bagaimana? Dia berkata kepada Firaun, saking ininya, beraninya mereka. Tadinya itu tidak berani. Tadinya itu tunduk sama Fir'aun. Kenapa? Karena ada fulusnya, diguyur sama uang, diguyur sama fasilitas-fasilitas mewah oleh Fir'aun. Tapi berubah sontak, mereka beriman kepada Allah, percaya kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa AS, dan menolak semua fasilitas-fasilitas yang diberikan Fir'aun, bahkan diancam untuk dibunuh, disalib oleh Fir'aun. Mereka berdakwah kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, siapa yang mati datang menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan dia berbuat jahat, berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan siksa berupa neraka jahanam kekal abadi di dalamnya. Ini mantan preman bicara surga neraka. Hebat ya. Lalu dia mengatakan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Masuk ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itu. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun juga intinya adalah tazkiyah, mengajak Fir'aun untuk sebelum dia beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengajak Fir'aun untuk menyucikan jiwanya. Di dalam surat An-Nazi'at Allah Ta'ala menyatakan perintah kepada Nabi Musa apa? Qul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Musa, hadapi Fir'aun, bilang sama dia, wahai Fir'aun, maukah engkau aku ajak untuk menyucikan jiwamu? Karena dengan penyucian jiwa itu, kata Nabi Musa alaihissalam, aku bisa memberikan petunjuk kepadamu jalan yang benar, sehingga engkau akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dakwah Nabi Musa, tazkiyah. Dakwahnya penyihir Fir'aun yang kemudian berubah menjadi muslim juga mengajak kepada apa? Tazkiyatun nufus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW ini yang diperingati, diingat oleh umat Islam di mana-mana. Meskipun kalau kita baca kitab-kitab sirah, tidak ada kesepakatan ulama peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 27 Rajab. Berbeda-beda pendapat ulama, tapi yang masyhur 27 Rajab. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Jumadil Ula. Ya, tahunnya hampir sama, hampir mirip. Ada yang tahun 10, tahun 11, hanya berbeda bulan. Tapi yang masyhur itu di bulan Rajab, ya, 27 malam 27 bulan Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini, kalau kita tarik ke belakang, ya, peristiwa itu terjadi kapan? Kemudian dalam situasi seperti apa? Bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj dan setelah Isra Mi'raj itu beliau menjadi seperti apa? Ini kita akan mendapati fakta-fakta yang sangat luar biasa. Kalau kita selama ini mengatakan yang menjadi garis pemisah, pembeda antara keadaan Rasulullah SAW dan dakwah Islam periode Makkah dan Madinah, itu titik tolaknya adalah hijrah, ya, Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, ya. Itu memang betul sejarahnya begitu. Yang membedakan periode Makkiyah dengan Madaniyah, yang membedakan Nabi SAW di Makkah berdakwah dalam aspek-aspek keagamaan, aspek keimanan, aspek akhlak, ya, perubahan revolusi akhlak. Lalu kemudian di Madinah ada perubahan metode, yaitu dengan mendirikan negara, menciptakan tatanan sosial, politik, ekonomi umat ini sebagaimana yang dicita-citakan, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kadang kita menarik garis sirah nabawiyah itu dari peristiwa hijrah, tapi sesungguhnya peristiwa hijrah Nabi SAW itu adalah resultan. Tahu resultan? Hasil, akibat dari apa? Ada perubahan besar yang terjadi di dalam sejarah perjuangan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar dari Mesir, dalam bukunya Fiqhus Sirah Nabawiyah mencatat bahwasanya kalau kita tarik awal kenabian sampai Rasulullah wafat, ini dakwahnya Nabi SAW kurang lebih 22 tahun, hampir 23 tahun, 22 tahun 6 bulan. Itu yang berada di tengah-tengahnya, titik tengah perjalanan Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, dakwah di Makkah dan dakwah di Madinah. Dakwah di Makkah kurang lebih hampir 13 tahun, dakwah di Makkah itu 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Maka di tengah-tengah
ya, fase perjalanan hidup Rasulullah SAW yang 23 tahun itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Artinya Isra Mi'raj ini yang menjadi apa? Pemisah, ya. Sehingga Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu inilah yang mengubah alur sejarah. Yang tadinya Nabi SAW itu berdakwah di Makkah dalam keadaan tertindas, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak punya kekuatan apa-apa, ya, sedih, ada tahun kesedihan, ada peristiwa pemboikotan, ada peristiwa Taif, di mana Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini nak tanya, istri Nabi bertanya kepada Rasul setelah perang Uhud. Nabi, umat Islam waktu itu kalah dalam perang Uhud, ya. Nabi sebenarnya tidak kalah, ya, tapi karena kecerobohan dan kekeliruan pasukan, sebagian pasukan di perang Uhud ini, itu kemudian mengalami kekalahan. Sampai Rasulullah itu, ya, kena panah, ya, gigi geraham beliau itu tanggal, ini pipi beliau ini tertusuk oleh baju topi besinya, pelipis beliau ini kena, ya, luka berdarah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengobati luka-luka Rasulullah, ya Rasulullah, adakah peristiwa yang kau rasakan dalam dakwahmu yang lebih berat daripada ini? Ada, yaitu ketika aku ditolak oleh orang-orang Bani Thaqif di Taif. Aku keluar dari Taif dilempari batu oleh seluruh penduduk Taif, sehingga berlumuran darah seluruh tubuhku sampai kaki Nabi itu berlumuran darah, karena darah mengocor dari kepalanya, dari tubuhnya, dari wajah beliau SAW. Jadi kalau beliau mengenang itu luar biasa. Nah, Isra Mi'raj itu mengubah keadaan. Maka ada hukum ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa? Memberikan keringanan, memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau di dunia ini mereka manusia ini menolak Rasulullah SAW, ya, menolak dakwahnya, maka Rasulullah SAW dalam keadaan hati dada yang sempit mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa sepulang dari Taif, ya, di dalam kebun milik seorang pemuka Quraisy. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin wa anta arhamur rahimin. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin mallaktahu amri. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah ayyanzila bi alayka ayyanzila alayya ghadabu lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bika. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah merasakan apa? Puncak, ya, ketidakberdayaan. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya, aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku tidak punya hilah apa-apa, ya. Engkaulah Tuhanku, Tuhan seluruh orang-orang du'afa. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Kepada siapa engkau akan menyerahkan aku? Kepada orang lain, orang yang jauh yang mereka ingin menyiksa aku, atau kepada musuh yang hendak engkau memberikan kuasa atas dia kepadaku? Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari apa?
engkau jangan sampai engkau menurunkan murkamu kepadaku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Cukup bagi saya engkau tidak murka. Setelah itu aku tidak peduli apapun. Engkau berhak mencela aku, engkau berhak menyiksa aku sampai engkau kata Nabi SAW, sampai engkau merasa ridha, ya. Nah, doa inilah yang kemudian tentu saja didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak tega melihat Rasulnya seperti itu. Maka di dalam hadis Bukhari Muslim, hadis nomor 162 yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik menceritakan kisah ini dari ayahnya. Ayahnya Malik bin Sa'sa'ah yang menyatakan, yang memberitahukan kepada para sahabatnya bahwasanya Nabi SAW ya haddatsahum an lailatin usriya bihi, ya, Nabi yang menceritakan tentang malam beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr. Ketika aku sedang berada di Hijr Ismail, muttaji'an, saya sedang bersandar, ya, senderan, istirahat, ya, capek, lelah, sedih. Setelah siang harinya beliau pulang dari Taif, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Hijr Ismail. Setelah waktu Isya, idh atani atin, lalu tibalah datang seorang yang memanggil, ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian diceritakan di situ, fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi, ya. Nah, malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah SAW. Beliau membelah dadanya Rasulullah. Jadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah ini peristiwa yang sangat masyhur, ada dalam hadis Bukhari Muslim. Bahkan jauh sebelum itu, usia 4 tahun Nabi dibelah dadanya oleh Jibril, dibersihkan hatinya. Kemudian usia 10 tahun, ini yang kedua pembelahan dada Rasulullah. Itu ada dalam hadis-hadis, ya. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, 3 kali pembelahan dada Rasulullah SAW. Satu usia 4 tahun, yang kedua usia 10 tahun, yang ketiga ini usia ketika Rasulullah umur 50 atau 51 tahun, ketika beliau sebelum Isra dan Mi'raj. Dibelah dadanya Rasulullah, diambil hatinya Rasulullah SAW, dikeluarkan, lalu kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana yang isinya air zam-zam. Kemudian setelah dicuci, dibersihkan, maka kemudian hati Nabi itu dipenuhi oleh Jibril dengan iman dan hikmah, lalu diletakkan kembali di posisinya yang semula. Barulah ada perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau diisrakan. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, ini lafadznya Bukhari. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, itu beliau diberangkatkan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa beliau salat 2 rakaat, ya. Kemudian makmumnya itu para nabi dan rasul. Keluar dari Masjidil Aqsa, beliau ditawari oleh malaikat Jibril ada 2 minuman. Yang satu anggur, yang satu air susu. Nabi kemudian SAW memilih minum air susu. Maka Jibril mengucapkan selamat kepada Rasulullah SAW. Selamat wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah, dan umatmu kelak sampai hari kiamat mereka akan tetap berada di atas fitrah, karena simbol Rasulullah memilih air susu ketimbang air anggur. Nah, ini semua proses penyucian jiwa. Jadi kalau kita lihat inti dari perjalanan Isra Mi'raj ini adalah
bagaimana Nabi SAW memulai pekerjaan-pekerjaan besar, memulai perubahan-perubahan besar itu dengan apa? Dengan penyucian jiwa. Ya. Sebelum jadi Nabi dan Rasul, dibersihkan dulu hatinya. Ya. Sebelum Isra dan Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya. Ini simbol, ini tanda. Ya. Ini sebuah tanda, sebuah indikator pentingnya penyucian jiwa dalam kehidupan seorang muslim. Penyucian jiwa inilah yang menjadi salah satu tugas utamanya Rasulullah SAW. Salah satu alasan terbesar turunnya Al-Quran juga adalah penyucian jiwa. Ya. Jadi kalau kita ingin melakukan apa saja, perubahan-perubahan besar, transformasi sosial, transformasi ekonomi, politik umat, harus dimulai dari apa? Penyucian jiwa. Ya nggak bisa kita mau sholat saja, beribadah harus bersuci. Ya. Ini kita mau menghadap Allah harus bersuci dulu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dengan taharah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Ini perintah Allah. Sebelum kita sholat, kita bersih-bersih dulu. Bersih badan, ya, dari hadas kecil, dari hadas besar. Bersih hati. Maka kita melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah, sholat subuh, sholat 5 waktu. Kita harus dalam keadaan bersih, suci, lahir dan batin. Makanya ciri sholat yang diterima oleh Allah itu kata Allah dalam Al-Quran apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. 2 ciri sholat orang mukmin yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu 2. Pertama, ikhlas, tidak riya. Ya, jangan sholat seperti orang-orang yang mendustakan agama. Mereka itu kalau sholat riya. Artinya apa? Tidak ikhlas. Nah, ini penyucian jiwa. Yang kedua, ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Ya, jangan seperti sholatnya orang-orang yang ditolak oleh Allah, yaitu apa? Mereka mencegah, tidak mau memberikan bantuan, mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yamna'unal ma'un. Nah, makanya kalau kita ingin salat kita diterima oleh Allah, 2 sifat ini harus terpenuhi. 1, riya, tidak boleh riya, ya, harus ikhlas, khusyuk karena Allah. Yang kedua, jadilah orang-orang yang dermawan. Karena ciri orang yang sholatnya bagus, kualitas sholatnya bagus, adalah mereka yang senantiasa peduli kepada urusan umat. Jadi sholat itu bukan hanya urusan kita berdua dengan Allah, berdoa dengan Allah, curhat kepada Allah, ya, tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sholat ini harus dibuktikan kebenarannya dengan apa? Kepedulian dan tanggung jawab sosial kita sebagai umat Rasulullah yang harus saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, saling menguatkan. Nah, ini makna-makna penyucian jiwa semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Setelah selesai Isra, Nabi dimi'rajkan kemana? Ke Sidratil Muntaha. Naik ke Sidratil Muntaha itu disebutkan dalam hadis Bukhari, beliau dibawa oleh Jibril. Di langit pertama itu berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya, di
Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf ini yang paling ganteng kata Rasulullah, paling tampan di antara semua nabi-nabi yang ditemui oleh Rasulullah. Kemudian yang di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu siapa? Saudaranya Nabi Musa yang berdakwah bersama-sama Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini Nabi Musa ini saking pengennya ya seperti memiliki kedudukan seperti Rasulullah SAW, sampai beliau minta kepada Nabi Muhammad untuk apa? Ketika ditanya, dapat apa kamu dari Allah di Sidratul Muntaha? Kewajiban sholat 50 kali. Waduh, 50 kali umatmu gak akan sanggup. Umat saya saja yang kuat-kuat, yang besar-besar gak ada yang sanggup, apalagi umat kamu nanti di akhir zaman. Minta keringanan, balik lagi Nabi mau minta didiskon lagi, dipotong 5, terus begitu sampai berapa kali Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 kali, ya dipotonglah kewajiban sholat 5 waktu itu akhirnya menjadi 5 kali. 5 kali dalam sehari semalam. Nah itu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh Nabi SAW berjumpa dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa Isra Mi'raj ini memiliki makna apa? Ya, dukungan para nabi dan rasul terhadap dakwahnya Nabi SAW. Ini yang luar biasa, yang Allah persiapkan, pertemuan yang hebat, sholat berjamaah yang terbaik di atas muka bumi ini adalah ketika Nabi SAW menjadi imam di Masjidil Aqsa, ya, dan makmumnya itu seluruh nabi dan rasul. Kalau di Masjidil Aqsa BSD ini ya imamnya bukan Rasulullah, ya, makmumnya juga bukan para nabi dan rasul, ya. Makanya mudah-mudahan kita semua ya bisa ya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berziarah sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Karena di Masjidil Aqsa itu ya, Palestina sudah ada yang ke sana belum? Ya. Itu yang namanya Masjidil Aqsa itu lokasi tanah yang luasnya 114 hektar. 114 hektar, besar. Ya. Itu terdiri dari beberapa masjid. Ada Qubatus Sokhra, ada Masjid Qibli, ada Masjid Marwani dan lain sebagainya. Semua halaman itu disebut masjid. Dan dulu di situ setiap jengkal tanah yang ada di Masjidil Aqsa itu, inilah disebut dengan Al-Haramus Syarif. Ini tanah suci umat Islam, ya. Jadi tanah suci Baitul Maqdis itu hanya 114 hektar. Di luarnya boleh ditinggali orang Yahudi, boleh ditinggali orang Kristen, tapi yang 114 ini itu tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang Islam. Siapa yang menentukan tempat ini menjadi tanah haram, tanah suci? Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana seluruh anak cucu keturunannya Nabi Ibrahim yang membawa risalah dari Allah, mereka semuanya menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat dakwah risalah. Jadi dulu pusatnya di situ. Ya. Sebelum kiblat itu dipindahkan oleh Allah kemana? Ke Masjidil Haram. Nah, peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu terjadi kapan? Bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban tahun berapa? Kedua Hijrah. Jadi Nabi setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu Isra Mi'raj, itu sholatnya bersama para sahabat kemana?
kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Berarti arah utara, ya, ke arah utara. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, masih tetap sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, ke arah utara dari Madinah, ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turun ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 145, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami, kata Allah, telah melihat bagaimana wajahmu selalu mendongak, selalu bolak-balik memohon kepada Allah, ya, taqalluba wajhika fis sama, memohon kepada Allah apa? Untuk dipindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan Allah penuhi permintaan itu. Ketika Nabi sholat asar, ya, di sebuah masjid yang sekarang namanya Masjid Qiblatain, ya, Nabi sholat asar, ya, rakaat pertama menghadap ke utara ke Masjidil Aqsa, rakaat kedua turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka lalu kemudian Nabi menggeser posisi, ya, beliau sebagai imam, dia berbalik badan kemudian mengarah ke selatan, yaitu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu makanya inilah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari masjid ke masjid, inilah pusat dakwah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kiblatnya pindah lagi ke Masjidil Haram. Inilah proses penyucian jiwa bagi siapa? Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka setelah Isra Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan kemenangan-kemenangan besar. Barisan kaum muslimin sudah diseleksi, mana yang betul-betul beriman, mana yang tidak kuat imannya, itu diuji dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian setelah itu datang Bai'at Aqabah yang pertama, Bai'at Aqabah yang kedua, sumpah setia dari penduduk Yathrib, penduduk Madinah, untuk membela Rasulullah SAW hidup atau mati. Dan mereka menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk hijrah, ya, kami akan siap membela engkau. Itu waktu itu Rasulullah belum dapat perintah hijrah dan belum tahu kemana arah tujuannya hijrah itu nanti. Baru setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu berupa mimpi, ditunjukkan tempat kamu hijrah ini adalah sebuah kota yang bernama Yathrib, yang dipenuhi dengan pepohonan hijau, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah itu diawali dengan apa? Bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa ini kita dapat banyak sekali mengambil pelajaran tentang penyucian jiwa dari peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Pelajaran bahwa umat Rasulullah ini harus menjauhi apa? Minuman keras, karena Nabi memilihnya air susu, ya. Kita umat Rasulullah ini harus memilih, ya, konsumsi makanan minuman yang sehat, yang halal dan thayyib, ya. Jangan memilih makanan minuman yang haram. Ini kaitannya dengan penyucian jiwa. Kenapa babi dilarang? Kenapa makanan konsumsi bangkai dilarang? Binatang-binatang yang buas, ya, binatang yang menjijikkan itu dilarang, karena itu akan mempengaruhi, ya, kalau masuk jadi daging, jadi darah masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi apa? Sel-sel di dalam tubuh kita, dan akan masuk
itu sifat-sifat buruk dari binatang-binatang itu, ini akan mempengaruhi ya kehidupan seorang muslim. Kenapa khamar dilarang, minuman keras dilarang, narkoba dilarang? Karena itu akan merusak jiwa seorang muslim, akan menghalangi dia dari ingat kepada Allah. Yasudduhum an dzikrillah. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Ya. Kenapa Allah larang judi dan minuman keras? Karena itu akan memberikan sifat buruk kepada kalian, apa? Al-baghdha, al-adawah, permusuhan, agresi, nyerang orang, membunuh orang, ya. Itu kenapa? Karena minuman keras. Kemudian menghalangi kalian dari ingat kepada Allah. Nah ini, ya. Kalau orang minum minuman keras, dia gak akan bisa sholat 5 waktu dengan baik. Makanya ada ayat Quran sebelum pelarangan khamar, keharaman khamar final, itu ayat yang terakhir apa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Sholat ingin mengingat Allah, lah kok kamu mabuk? Mabuk itu ya pasti akan menghalangi kamu dari ingat kepada Allah. Apa yang dibaca ngelantur. Orang mabuk ya masuk ke masjid, ya kadang udah wudhu juga lah, mungkin juga lupa wudhunya ya. Allahu Akbar, Bismillah, Amin, ngaco bacaannya itu ya. Bacaan yang ngaco, lompat-lompat, udah nggak ada zikirnya kepada Allah itu. Kalau orang minum minuman keras, ya itu hebat itu. Ya dulu para sahabat kan begitu, ya. Karena khamar itu belum dilarang 100%, masih terbiasa minum. Ya. Lah kalau sekarang orang minum khamar udah pasti nggak ke masjid, udah. Ya. Udah pasti nggak ke masjid, udah pasti nggak sholat itu. Ya. Kalau dulu orang masih sholat walaupun dia minum mabuk. Kenapa? Karena sudah mengakar begitu rupa minuman keras ini. Maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penyucian jiwa ya. Nah, penyucian jiwa inilah yang menjadi titik tolak kebangkitan Islam di Madinah. Sebelum ada ayat-ayat tasyri', ayat tentang perintah puasa, perintah haji, perintah zakat, perintah jihad, perintah untuk meninggalkan riba, perintah untuk menata sosial, politik, ekonomi umat di Madinah, itu didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perintah sholat. Ya, dengan ayat-ayat tazkiyatun nafas di periode Makkiyah, periode Mekah. Jadi untuk menyucikan jiwa. Jadi penyucian jiwa ini sangat penting bagi kita semuanya dalam rangka kita berbakti taat kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Tidak mungkin kita bisa patuh, taat, melaksanakan syariat Allah kalau hati kita tidak bersih. Tidak mungkin ada kita bisa menghadirkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak mungkin ada pemimpin yang saleh, sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah, kecuali dengan apa? Proses tazkiyatun nufus. Tidak mungkin ada keluarga yang sukses berhasil mendidik anak-anaknya menjadi penerus-penerus agama Allah, pejuang-pejuang Islam yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, kecuali pendidikan di dalam keluarga itu pondasinya adalah tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa. Ya, maka itu sangat penting. Nah, sebab itu alhamdulillah saya di bulan Ramadan nanti ini buku ini sudah selesai kita susun, kita tulis. Ada 30 tema tentang tazkiyatun nufus. Ya, judulnya penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa. Nah, ini untuk apa namanya? Bisa nanti dibaca di bulan Ramadan satu hari satu tema. Masya Allah ya.
Ini salah satu bentuk kontribusi kami mentadabburi Al-Quran, bagaimana kita mengambil ya pelajaran-pelajaran intisari dari Al-Quran ini, dari tazkiyatun nufus, untuk memperbaiki kehidupan kita berbangsa dan bernegara, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada dari jamaah yang akan bertanya langsung, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan bersuci tadi dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 tentang wudu, salah satunya kan sampai siku air ke mata kaki. Yang permasalahan, apakah airnya yang sampai ke situ atau tangannya yang berdalamkan ke air? Karena sering kita lihat terutama anak-anak ambil wudunya tidak sempurna, sholat tidak sempurna, tidak sah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bab wudu itu memang ayat itu mengatakan basuhlah wajahmu. Ya, basuhlah wajahmu, berarti wajah itu mulai dari apa? Pangkal tumbuhnya rambut. Ya. Paling ujungnya sini rambut ini dari mana? Nah, itu termasuk wajah. Terus sampai sisi telinga ini, ya, apa namanya, kayak apa, bukan gendang, apa namanya ini, yang kecil ini. Nah, itu bagian dari wajah. Terus ke bawah sampai dagu, ya, sampai dagu. Nah, ini batasnya sini. Jadi nggak sampai sini, Pak. Kalau wudhu nggak perlu sampai basuh-basuh leher. Itu bukan muka itu, ya. Udah segitu aja. Ya, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, yang disebut dengan marafiq ini kan ini, mirfaqain. Ya, mirfaqain. Itu bagaimana? Ya, itu para ulama memahaminya dalam mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Ada yang cukup mengalirkan air, ya, ini. Ya, atau mau diambil, dan kadang-kadang kebanyakan kita ngambil dari atas, ya. Tapi sebenarnya yang sunnah itu dari sini, airnya diambil sini terus ke bawah, kealirkan ke bawah, ya, itu sampai sini. Memang kalau di mazhab Maliki itu wajib untuk mentadlik, tahu mentadlik? Menekan. Jadi membasuh itu bukan cuma mengalirkan air, tapi termasuk dia gosok-gosok, itu tadlik. Ya, tapi cukup nggak kalau hanya mengalirkan air? Cukup, boleh. Tidak harus, tidak wajib tadlik kalau di mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i. Ya, jadi mengalirkan air, ya, sekedar ini sampai siku-siku. Ya, cukup seperti itu. Ya, jadi apakah pakai cara dari sini, ya, walaupun itu kurang pas, ya, tapi sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Sampai ke bawah, sampai sela-sela jarinya, atau diambil air dari sini, dari pancuran, ya, terus ke bawah. Nah, begitu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana pelajaran tentang wudu, tentang taharah ini disampaikan dengan baik, dengan contoh. Nah, kadang-kadang orang tuanya hanya memberikan contoh, ya, sekedar aja, selintas-selintas aja. Kadang-kadang anak wudu nggak sampai sikunya. Nah, ini yang tidak sah itu kalau air tidak sampai ke siku, di bawahnya itu yang nggak sah. Tapi kalau sudah sampai siku, walaupun cuma dialiri saja, nggak harus digini-giniin gitu ya, itu sudah sah, gitu ya. Yang penting air itu sudah sampai siku, ya, depan. Nah, di sini pangkalnya sampai sini, ya, kemudian belakangnya ini sikunya, begitu. Paham ya? Insya Allah. Demikian. Baik, masih ada lagi
bertanya, baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ya. dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, ketika Rasulullah Muhammad naik sampai ke langit ke-7 langit itu kan ada langit, ada nabi yang Ya. itu kira-kira apa hikmahnya Ustaz, dan kenapa di setiap langit itu hanya nabi-nabi yang terpilih aja gitu kan, padahal nabi-nabi itu kan cukup banyak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, implementasi dari jiwa itu mungkin kalau saat ini seperti kalau kita melakukan salat dari masjid ke masjid gitu, itu kira aktualisasi itu jiwa dan hikmahnya kita sabar asli salat dari masjid ke masjid. Ini kan Ustaz. Baik, terima kasih. Kenapa disebutkan dalam hadis Isra Mi'raj itu di setiap langit tingkatan itu Nabi bertemu dengan Nabi tertentu. Sebelumnya memang sudah bertemu semua, ya. Jadi Nabi itu sudah bertemu dengan semua Nabi dan Rasul ketika Isra, ketika beliau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Semua sudah bertemu. Tapi kalau untuk menyalami satu-satu kelamaan, ya. Jadi pokoknya semua sudah ketemu, ya. Sebab ada 124.000 Nabi dan Rasul, ya. Ada 313 Rasul dan 25-nya itu yang wajib kita imani, yang ada di dalam Al-Quran disebut namanya. Kalau ketemu satu-satu repot, itu nggak selesai sampai subuh. Padahal perjalanan Isra Mi'raj ini kan hanya waktunya sebentar. Katakan ini kan proses perjalanan pulang pergi. Waktunya itu kalau kira-kira dari jam 8 malam sampai jam 4 itu harus sudah pulang pergi. Artinya cuma 8 jam. Betul ya? Ya. Hanya 8 jam, berarti pulang perjalanan perginya 4 jam, turunnya 4 jam. Kira-kira begitu. Ya. Maka itu tidak memakan waktu yang lama di peristiwa Isra itu. Nah, baru diperjumpakan secara khusus dengan nabi-nabi yang memang memiliki catatan perjuangan yang cukup besar. Ya, di antaranya Nabi Adam ini sebagai bapak moyangnya para nabi. Ya, didoakan. Istilahnya apa? Diminta doa, didoakan. Marhaban bil ibnis salih. Ya, selamat datang anak yang saleh. Itu didoakan oleh Nabi Adam. Oh, ini berarti penerusnya ini di akhir zaman ini Nabi Muhammad SAW. Ketemu lagi dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa dan Yahya. Ya, perjuangannya juga seperti itu, luar biasa. Dibunuh, dikejar. Ya, kalau Nabi Yahya sampai meninggal dunia, kalau Nabi Isa diselamatkan Allah ke langit. Ya, ketemu lagi dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Yusuf, Harun, Musa dan Ibrahim alaihissalam. Itu menunjukkan apa? Keistimewaan nabi-nabi tersebut, supaya ada kesan khusus yang diterima oleh Rasulullah SAW melihat langsung. Kalau di Isra itu kan hanya sekilas, sepintas ketemu dengan kumpulan banyak nabi dan Rasul, tidak bisa menyapa satu-satu. Nah, ketika Mi'raj itu bertemu dengan satu-satu dengan nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Ada kesan khususnya. Jadi tahu, Nabi bisa menggambarkan, oh Nabi Adam tuh begini bentuknya, sosoknya, posturnya. Itu diceritakan. Nabi Isa itu posturnya begini, rambutnya panjang katanya. Ya. Nabi Musa itu sosoknya, posturnya begini. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu paling ganteng. Oh, itu diceritakan dalam hadis. Dan Nabi Ibrahim itu yang paling mirip rupa dan akhlaknya dengan saya. Nah, kalau nggak ketemu begitu, Nabi nggak bisa menggambarkan. Nah, itulah kesan khusus yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, kekasihnya dan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia merasa ada ikatan ikatan fisik dan ikatan batin, emosional. Ya, nyambung tuh. Ketemu langsung dengan
nenek moyangnya, dengan pejuang-pejuang Islam yang sebelum beliau. Supaya apa? Kita bisa mewarisi nilai-nilainya, melanjutkan perjuangannya, dan minta doa. Nah, itu penting. Ya, itulah kesan-kesan yang diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.